Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Tear Moon Empire episode ke-11 gitu ya, sekaligus mereview juga kayak gitu. Jadi seperti biasa kalau misalkan lu mau nonton reaction gua bisa langsung aja klik link di deskripsi dan lu bakal langsung diarahin ke video reaction gua, bisa open pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai Chrome kayak gitu ya. Ya, jadi untuk episode ke-11 ini gitu ya dari Tear Moon Empire ini bagus banget kalau menurut gua gitu ya. Jadi apa di sini jadi benar-benar memasuki puncak ya istilahnya. Jadi pertama itu adalah tadi kan si dari episode sebelumnya itu kan si Sion sama Mia gitu ya, itu dibawa sama pemimpin daripada pemberontakan, yaitu adalah si Lambert gitu ya, kakak daripada yang cewek yang waktu itu nyelamatin Mia itu ya istilahnya. Dan apa namanya, mereka itu kayak negosiasi gitu ya, si Lambert ini negosiasi sama Sion supaya Sion ini menjadi kepala yang apa sih, keluar apa tuh, kerajaan Shanglen itu bekerja sama para pemberontak gitu ya untuk mengirimkan pasukan gitu ya ke apa namanya, untuk menjadi bantuan gitu ya untuk apa namanya, revolusinya mereka gitu ya. Jadi intinya Larbert ini minta tolong ke Sion buat ngirim pasukan untuk ngebantuin mereka melawan pasukan berliannya kerajaan Remno kayak gitu ya. Dan situasinya itu adalah seperti itu gitu ya. Nah tadi Sion tuh saya bilang masih bingung banget nih istilahnya gitu kan, masih kayak dia ngebaca itu situasinya ya pasti dia bakal ikut revolusi kan. Tapi akhirnya dia sedikit, kalau misalkan nggak ada Mia ya, nggak ada kesalahpahaman yang sama Mia, mungkin dia bakal gaskan kita revolusi gitu ya. Tapi kan akhirnya berakhir dengan tadi Mia kan senyum doang kan, kayak oh hampir aja aku terlena gitu kan. Jadi saja dia perlu ketemu dulu sama si siapa? Sama si Abel gitu ya. Dimana tadi akhirnya besok paginya gitu ya, si Abel itu akhirnya diberitakan datang ke tempat pasukannya berlian itu ya, pasukan berlian gitu. Nah akhirnya setelah dapat berita itu Mia sama Sion langsung ketemu gitu ya. Nah si Sion langsung ngajak duel gitu ya, karena ya apa namanya, si Sion ini ya percayanya itu adalah ya si apa namanya, Abel ini ya apa ya bakal mendiskriminasikan rakyat gitu loh istilahnya. Padahal ya apa, ya sebenarnya kejadian itu gak seperti itu gitu loh. Jadi intinya kayak gini tuh, di mana situasinya adalah ternyata rencana asli daripada Graham gitu ya, Graham yang sebelumnya tuh ya, yang berkonspirasi ya untuk memecah keluarga kerajaan Remno gitu ya, adanya revolusi dan adanya kerajaan gitu ya, kerajaan Remno yang salah paham gitu ya. Nah mereka itu sebenarnya apa namanya, si Grami itu tujuannya itu adalah supaya kerajaan Sanglen itu menjadi apa namanya, bagian daripada revolusi, supaya Sanglen itu juga menjadi punya peran ketika nanti negara kerajaan Remno itu jatuh dan akhirnya nanti mungkin republik atau demokrasi gitu ya atau apa terbangun di kerajaan Remno, maka setidaknya Sanglen itu punya apa um, apa sih namanya ya, influence yang cukup besar lah intinya. Ini mirip-mirip banget ya dengan negara adidaya yang pasti lu tahu ya siapa gitu ya, serikat-serikat itu istilahnya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi intinya mereka itu berkonspirasi gitu ya, orang-orang gagak apa gitu ya, kemarin namanya gagak atau gue lupa, pokoknya gagak apa gitu ya, gue lupa namanya, gagak putih ya kalau nggak salah, itu berkonspirasi gitu ya demi supaya Shanglen itu menjadi garda terdepan revolusi istilahnya, supaya mereka itu kayak punya nama lah intinya gitu. Mirip-mirip kan misalnya kayak serikat itu kan ngirim bukan serikat-serikat itu kan sih ngirim pasukan gitu ya ke negara apa, ke kayak daerah yang saya bilang ada pemberontak di situ, akhirnya dikasih senjata gitu ya. Lu tahu ya daerah Timur Tengah gitu yang awalnya Af itu kan. Iya. Maksud gua lu kalau misalkan ngelihat sejarah pasti ngerti lah maksud gua gitu kan. Jadi kan ini referensi itu ke sana gitu. Bukan referensi ke sana sih, lebih mirip seperti kasusnya itu gitu ya. Jadi kayak intinya Shanglan itu Gagak Putih itu berkonspirasi supaya Shanglan itu punya nama besar gitu ya, dan Sion itu menjadi figur utama yang akhirnya membantu revolusi, mau itu di Remno mau itu di Tear Moon. Jadi dua-dua ini misalnya punya skenario yang sama gitu ya, untuk supaya Shanglan itu bisa menjadi bagian daripada revolusi pasukan apa orang-orang yang berevolusi tadi gitu loh istilahnya. Jadi biar Shanglan itu punya influence lah
di kerajaan lain, intinya kayak gitu. Dan tadi si siapa namanya si Mia yang gue suka adalah tadi Mia itu nangkep hal itu loh. Jadi tadi ada momen di mana si Mia itu mikir gitu kan, kayak tiba-tiba otaknya muter gitu ya gara-gara penuh tekanan tadi, the power of kepepet gitu ya. Dan akhirnya dia tuh langsung nangkep di mana kayak bisa jadi ada orang yang di belakang ini yang merencanakan semua ini. Langsung gue ngomong kayak pinter Mia. Gak pikir otaknya itu gak jalan aja ternyata dia bisa mikir bahwa ada tokoh yang berusaha untuk ngebuat situasi ini. Itu pinter loh kalau menurut gua istilahnya gitu ya. Jadi intinya ada orang lain yang bisa dibilang merencanakan itu ya, Graham maksudnya tadi ya. Maksudnya orang-orang kayak Jem, Graham gitu ya. Orang-orang yang waktu itu yang pakai kupluk itu loh yang di episode 8 istilahnya. Gitu ya, orang-orang berkupluk itu yang bisa dibilang pengen supaya Xianglan itu menjadi besar gitu loh istilahnya, dengan ya mereka itu secara publik itu membantu revolusi gitu ya dari kerajaan, istilahnya itu kayak gitu. Nah intinya kayak gitu ya. Dan tadi ternyata gagak yang waktu dikirimin sama cewek yang bawahannya Graham tuh ya, yang pakai baju maid itu, ternyata dikiriminnya itu ke tempatnya si Kisswood gitu ya, ke tempatnya si Kisswood, dimana kayaknya si cewek yang maid itu ya, cewek yang bawahannya Graham itu kayaknya dia tuh kayaknya lebih pro kepada Sion, kayaknya lebih pro kepada Kisswood ya, istilahnya ke Sion lah intinya, dibandingkan ke fraksinya itu, istilahnya fraksinya Graham gitu ya, yang licik konspirator juga gitu ya. Jadi saya dia tuh ngasih taunya itu ke Kisswood, jadi akhirnya Kisswoodnya menjadi kunci nih istilahnya tadi sama Tiona kan, tadi kan mereka kepisah kan sebelumnya. Gila itu ya. Jadi ternyata burung itu datang itu nyampe itu ke sana, nyampe aja tuh ke Kisswood. Jadi sekarang udah sudah harusnya sih udah aman ya. Soalnya tadi titik pentingnya itu adalah meskipun akhirnya tadi Mia ngomong bahwa ada orang yang berkonspirasi di balik semua ini, tapi itu nggak cukup untuk menghentikan pasukan berlian kan. Tapi akhirnya ada momen di mana tadi si kerajaan itu ngiranya gitu ya, bahwa ya mereka pasukan pemberontak itu kalau selama pajak yang nggak diturunin mereka nggak bakal istilah nggak bakal berhenti. Padahal sebenarnya tujuan daripada pasukan pemberontak itu adalah kebebasan daripada kebebasan daripada si yang menteri yang baik itu loh istilahnya, menteri yang akhirnya ditangkap itu kan, yang ditangkap yang begitu ngomong sama si Jem tadi kan istilahnya. Dan akhirnya ya informasi terkait dengan keberadaannya menteri itu kayak tadi tuh didapetin sama Kisswood dari si yang cewek maid itu ya istilahnya gitu. Jadi tiga nyelesain sih sebenarnya ini. Dan kita nangkep si Graham. Gue sih penasaran sih ya, maksud gue kayak reaksinya Sion ya, atau mungkin gue gak tahu Sion bakal tahu atau enggak ya terkait dengan konspirasi yang dibuat sama negaranya sendiri ya, maksud gue intinya gitu. Atau mungkin nanti pelaku konspirasi si Graham itu gak bakal ketahuan, mungkin nanti bakal ngincer negara lain lagi istilahnya gitu ya, entah Tirmun gitu ya atau kayak gimana gue nggak tahu. Tapi jelas intinya kayak gitu. Jadi luar biasa sekali episode-nya gitu ya, bener-bener ya ini bener-bener bagus ya kalau menurut gue, political konspirasi gitu ya, dan penyelesaian yang bisa dibilang ya oke juga gitu loh istilahnya. Tapi itu kayak gitu ya, segitu aja untuk episode ke-11 dari Tirmun Empire. Episode juga bakal jadi episode terakhir gitu ya. Jangan lupa di like dan di komen dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di berikutnya episode ke-12 kayak gitu. Guys, kita terima kasih. Bye.